Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya tentunya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Bapak Wawan Gunawan MUD sebagai salah satu instruktur nasional moderasi beragama. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya siang ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya, ini kunjungan yang keberapa di Sulawesi Tenggara? Sebetulnya mungkin yang kedua ya seingat Iya. saya. Beberapa kali juga pernah tapi saya sudah agak lupa. Tapi ini kunjungan yang menurut saya sangat penting. Iya. Karena di sini saya menjadi instruktur untuk para penyuluh agama di Sultra ini. Iya. Penting sekali karena para penyuluh ini kan mereka yang punya akses langsung ke masyarakat. Apa yang akan diajarkan oleh para tokoh agama, apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh kementerian, itu kan sampainya lewat para penyuluh ya. Iya, baik, dan selamat datang juga Pak di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini Pak. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio Warta Kemenak Sultra yang mana studio Warta Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra yang diinisiasi oleh Bapak Kakanwil tentunya Haji Zainal Mustamin dan dijadikan sebagai sarana diskusi, literasi dan promosi moderasi beragama khususnya di Sulawesi Tenggara. Iya, baik. Senang sekali bisa ke sini. Iya. Dan saya kira ini sangat menginspirasi ya. Iya. Bisa jadi kalau semua kantor wilayah Kemenak berkunjung ke sini pasti dapat sesuatu yang banyak dari sini. Iya, terima kasih Pak. Iya, dan barangkali saya ingin bincang-bincang sedikit nih Pak tentang kegiatan semalam pelopor moderasi beragama bagi penyuluh. Saya ingin tahu konsep moderasi beragama bagi penyuluh itu bagaimana sih Pak dan seberapa penting moderasi beragama ini diperkenalkan bagi para penyuluh. Iya. Ya, pertama konsepnya tentu saja di semua wilayah di Indonesia itu sama. Karena dirumuskan oleh Pokja di Jakarta dan diterapkan di semua daerah. Nah, banyak orang yang bilang begini, apa sih moderasi beragama? Kami sudah tahu, definisinya begini. Nah, padahal di moderasi beragama itu tidak sekedar bicara definisi moderasi beragama itu apa, tetapi juga kalau sudah ikut pelatihannya, peserta akan diajak menelusuri apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian bagaimana rumus mengatasi masalah-masalah itu. Kemudian bagaimana cara membangun jaringan. Bagaimana cara membaca konflik, dan seterusnya. Jadi sebagai sebuah pelatihan, moderasi beragama itu sesuatu yang sangat utuh. Memang harapannya ingin merubah masyarakat, ingin mempertahankan karakter masyarakat Indonesia yang harmoni, yang moderat, yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, tentu saja dalam prakteknya ada penyesuaian sesuai kebutuhan, tetapi prinsip dasarnya sama. Bagaimana membangun responsibilitas masyarakat terhadap situasi agar masyarakat yang toleran, harmonis bisa tetap terjaga. Nah, pentingnya bagi penyuluh karena tadi penyuluh itu bagian penting dari Kementerian Agama yang mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat. Iya. Dan sejauh ini Pak, penerapan moderasi beragama bagi penyuluh ini seperti apa? Ya, yang pertama mungkin sebelum para penyuluh itu menyampaikan soal ide-ide moderasi beragama, tentu para penyuluh sendiri harus memahami betul bagaimana konsep moderasi beragama yang diinginkan oleh Pak Menteri gitu. Nah, penerapannya bisa yang pertama itu ya dalam aksi pribadi, dalam pola pikir pribadi, dan kemudian itu disebarkan kepada masyarakat dan tidak hanya disebarkan dalam konteks menyampaikan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengatasi semua problem-problem dalam kehidupan dinamika hubungan antar umat beragama. Iya, dan saat ini kan Pak di tengah maraknya arus informasi yang begitu kuat,
dan transformasi digital ini, begitu banyak informasi yang diperoleh oleh masyarakat, terutama umat beragama ini, yang sifatnya hoax atau mengandung kekerasan. Lantas bagaimana seharusnya para penyuluh kita ini bertindak, dan apakah dengan moderasi beragama ini dapat menekan angka kekerasan dalam hal aliran kepercayaan yang keras? Ya seharusnya bisa, karena dalam moderasi beragama itu ada satu materi, dan itu materi-materi yang disampaikan di awal-awal, itu namanya materi udar asumsi. Materi udar asumsi itu mengajarkan kepada para peserta, sebetulnya dalam menyimpulkan sesuatu itu ada tahapannya. Misalnya yang pertama adalah bagaimana menyeleksi data, kemudian bagaimana memaknai data, dan seterusnya ya, itu dalam pelatihan disampaikan. Nah, hoax itu adalah fenomena di mana masyarakat tidak kritis dalam mengakses informasi. Nah, di pelatihan ini diajarkan bagaimana cara kita kritis terhadap informasi. Nah, tadi tahap pertama aja misalnya seleksi data ya. Kenapa misalnya orang Islam ada yang sangat curiga kepada orang Kristen. Sebaliknya, tidak sedikit orang Kristen juga curiga terhadap orang Islam. Karena dia hanya mengakses data yang mencurigakan seperti itu. Nah, tapi kalau datanya semakin luas, informasi yang diperolehnya semakin luas, cara pandang masing-masing juga akan berbeda. Misalnya gini, saya seringkali bikin simulasi ya dalam beberapa pelatihan. Saya tanya kepada orang-orang Kristen, menurut Anda orang Kristen, Islam itu gimana sih? Jawabannya apa coba? Islam itu teroris. Padahal kan Islam yang unyu-unyu, yang mukanya berseri-seri, yang ngajak perdamaian kan banyak. Nah, gimana lagi Islam itu? Ada yang jawab Islam itu poligami gitu. Padahal yang jomblo juga kan banyak gitu. Nah, itu soal informasi yang diperolehnya aja hanya sedikit, hanya itu. Sehingga menyimpulkan, oh Islam itu begitu. Nah, sebaliknya saat ditanya orang Islam juga kadang-kadang agak miring pandangan orang Islam terhadap orang Kristen. Karena dia memperoleh informasinya yang seperti itu. Coba kalau memperoleh informasinya secara holistik, secara lebih banyak lagi, banyak menemukan orang Kristen yang sangat baik. Orang Kristen juga banyak menemukan orang Islam yang sangat baik. Nah, kalau informasinya luas kan cara pandangnya jadi berbeda. Jadi ternyata orang Islam, orang baik itu ada di semua agama. Orang buruk juga ada di semua agama. Nah, sehingga yang menjadi masalah itu bukan agamanya Kristen atau Islam, ya pribadinya aja yang tidak bisa mengamalkan ajaran agamanya. Nah, itu kan akan jadi cara pandang yang berbeda ya kalau informasinya banyak. Dan kemudian kira-kira apa yang semestinya dilakukan oleh para penyuluh kita nih Pak, untuk menyeimbangkan arus informasi yang sifatnya negatif ini di media-media sosial? Nah, selain dibekali tadi ya, nama materinya Leader of Inference, jadi tentang bagaimana menyimpulkan sesuatu gitu. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, artinya yang pertama datanya harus banyak. Nah, cara-caranya yang selanjutnya adalah biasa saya sampaikan, harus belajar mendengar. Kata Dalai Lama, seorang Buddhis, bilang kalau orang belajar mendengar, kalau dia mendengarkan sesuatu, maka dia memperoleh pengetahuan baru. Justru orang yang berbicara, dia hanya mengulang-ulang apa yang dia tahu. Jadi sebetulnya pendengar itu punya posisi yang lebih utama, karena dia selalu memperoleh pengetahuan baru. Kalau pembicara itu hanya mengulang-ulang apa yang dia tahu. Tapi masalahnya, yang dapat honornya selalu pembicara, nggak ada honor untuk pendengar ya. Nah, jadi belajar mendengar. Karena dengan belajar mendengar, itu diajarkan dalam pelatihan juga. Yang pertama itu tahapnya downloading. Kita tuh nerima banyak informasi. Tapi tahap yang kedua, selain downloading, kita harus mulai bisa membedakan mana gosip, mana fakta. Kalau sudah bisa membedakan gosip dan fakta, itu dia mulai open mind. Nanti lebih dalam lagi mendengar itu, dia akan empatik. Kalau sudah empatik, nanti dia akan berpikir tentang masa depan. Nah, kalau seseorang bisa mendengar dengan baik, ya, maka dia akan menemukan perubahan dari open mind, open heart, dan open will. Nah, kalau tidak belajar mendengar, ya kita nggak tahu apa-apa. Justru kalau ada orang yang misalnya gini ya, dulu mungkin cara pandang kita kepada orang yang melarung kepala kerbau ke laut, itu kan langsung kita anggap musyrik gitu. Tapi kita pernah nggak mendengar alasan mereka kenapa?
Nah, kami pernah wawancara ya ke teman-teman yang memotong kepala kerbau kemudian dilempar ke laut. Yeah. Gini Pak, kami kan dalam 1 tahun ini ngambil ikan di laut ini. Yeah. Kalau setahun sekali kami ngasih makan ikan 1 kepala kerbau, wajar dong. Itu namanya kami berterima kasih. Itu namanya kami bersyukur. Nah, setelah mendengar ternyata berbeda kan, cara pandang kita, nggak ngomong lagi mereka musyrik, tapi oh begitu ya cara orang bersyukur itu ternyata beda-beda gitu. Yeah. Nah, jadi kalau kita ingin tidak terjebak dengan hoax, harus bisa belajar mendengar. Dengarkan dulu kenapa orang melakukan itu. Jadi misalnya ada yang tidak suka tahlilan, dengar gimana argumen tahlilan itu. Yang suka tahlilan juga harus belajar mendengar kenapa mereka tidak tahlilan. Nah, setelah masing-masing mendengar, kan saling memahami. Tidak perlu untuk saling setuju, yang penting saling memahami. Gitu. Termasuk juga dengan yang berbeda agama kalau saya. Misalnya saya berpikir begini, sebagai seorang muslim, saya merasa, saya meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Tetapi dalam saat yang bersamaan, saya mempersilahkan teman-teman yang sayang Kristen untuk mengaku Kristen paling benar. Kan saya benar, Anda benar. Daripada misalnya, saya benar, kamu sesat. Dia juga begitu, saya benar, kamu sesat. Berarti orang sesat sedang duduk bersama orang sesat, kan gitu. Iya. Jadi kita selalu butuh sikap baru ya dalam melihat perbedaan. Nah itu Mbak yang diajarkan di dalam moderasi beragama itu, bukan kita untuk merubah keyakinan kita, justru kita harus kuat dalam keyakinan kita. Pada waktu yang bersamaan kita menghormati orang lain yang punya keyakinan juga. Iya, betul sekali. Yang penting saling mendengar. Setelah saling mendengar pasti akan anti hoax. Biasanya yang terjerumus dengan hoax itu yang mendengarnya cuma satu sumber aja. Literasinya kurang ya, Literasinya Pak? Kurang gitu. Iya. Baik, dan kemudian ada aksi, pasti ada reaksi yang diinginkan nih Pak. Iya. Apa yang diharapkan dengan adanya orientasi pelopor moderasi beragama ini bagi penyuluh kita ke depan? Perubahan. Iya. Karena para penyuluh itu mikrofon kita Pak. Mikrofonnya Kementerian Agama kan ada di penyuluh. Jadi kalau penyuluhnya punya cara pandang yang clear, bukan merek sampo ya, clear. Cara pandang yang clear, itu juga akan mengajarkan kepada masyarakat hal-hal yang baik. Walaupun sementara ini saya lihat ada 2 respon terhadap moderasi beragama itu. Respon dari orang yang sudah moderat sering bilang gini, nggak usah pelatihan lah, saya kan udah tahu tentang moderasi beragama. Padahal di pelatihan itu bukan hanya definisi, tapi ada rumus-rumus dalam melakukan perubahan sosial. Iya. Tadi kan beberapa materinya ada bocorannya ya, bagaimana cara menyimpulkan, bagaimana cara menghindari hoax, bagaimana cara menganalisis masalah itu ada. Nah, respon yang kedua itu dari yang kurang moderat, biasanya resisten. Jangan ikut moderasi beragama, nanti imannya tipis katanya. Yeah. Jangan ikut moderasi beragama, nanti kita jadi mencampur adukan agama, padahal beda. Moderasi beragama tidak mencampur adukan agama, justru berdiri pada agamanya masing-masing dengan sangat kuat, sekaligus dalam waktu yang bersamaan menghormati orang lain. Karena itulah yang diinginkan, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, dan barangkali Pak ada tolok ukur yang bisa digunakan bahwa oh ternyata implementasi moderasi beragama ini sudah berhasil di masyarakat. Ya, mungkin tolok ukur yang paling memungkinkan kita lakukan, kita lihat dari indikatornya. Iya. Indikator moderasi beragama itu ada 4. Iya. Yang pertama toleran, jadi dalam perbedaan itu kita bisa saling toleran, saling menghormati. Bahkan kalau bisa tidak hanya saling menghormati, bekerja sama dalam perbedaan. Mau Agustusan, bekerja sama beres-beres kampung. Masyarakat butuh lembaga kesehatan, bersama-sama bangun rumah sakit. Kita butuh mengatasi banjir misalnya, bersama-sama membersihkan gorong-gorong, solakan. Nah itu tidak hanya saling menghormati dalam perbedaan, tapi bekerja sama dalam perbedaan. Ada satu lagi, mungkin kita perlu saling support dalam perbedaan. Saya misalnya seorang Islam, saya harus mendorong diri saya sendiri dan teman-teman muslim saya agar menjadi muslim yang baik. Tapi saya juga harus mendorong teman-teman saya yang Kristen jadi Kristen yang baik. Jadi orang baik ketemu dengan orang baik kan nggak akan jadi konflik. Yeah. Nah kita harus saling mendorong. Nah itu indikator yang pertama itu toleran. Indikator yang kedua beragama
tapi juga memiliki wawasan kebangsaan, gitu. Taat kepada konstitusi, gitu. Nah, kadang-kadang kan kita membedakan mana yang harus kita dahulukan, bela agama atau bela negara. Itu kalau nggak bisa jawab, bela sungkawa. Kalau saya jawabannya gimana? Bela negara bagian dari bela agama. Kalau negaranya konflik, hancur, gimana kita mau beragama dengan tenang? Emang naik haji mau berenang? Kan nggak bisa. Baru 10 meter udah kelelep. Gitu. Emang ngurus pesawat bisakah sama pribadi? Kan itu butuh negara. Bahkan kita menikah saja itu butuh negara. Nah, kalau negara kita tidak kuat, bagaimana kita bisa beragama dengan tenang? Sehingga menurut kami ya, membela negara dengan membela agama itu menjadi satu kesatuan, satu tarikan nafas. Gitu. Indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Jadi boleh beda, tetapi tidak boleh menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Misal begini, Mbak. Ada orang-orang Islam yang mengharamkan mengucapkan Selamat Natal. Tetapi ada ulama-ulama Islam, yang ini ulamanya kelas dunia, membolehkan mengucapkan Selamat Natal. Misal, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ahmad Thayyib, Imam Besar Al-Azhar Kairo, Said Ramadan Al-Buti dari Suriah, Profesor Dr. Pak Quraisy Shihab, itu kan membolehkan. Gus Dur. Nah, bagi orang yang moderat, teman-teman Islam itu ada yang melarang ucapan Selamat Natal, tapi yang membolehkan juga ada. Sikap moderat bagaimana? Ya, masing-masing punya argumen, hormati. Jangan sampai yang ini dengan yang ini berkelahi. Nah, jadi kita anti kekerasan. Seberbeda apapun kita dengan orang lain, tetap tidak boleh menghakimi orang lain sekeinginan kita. Kita harus kembalikan kepada konstitusi. Nah, jambung dengan yang tadi, yang indikator kedua. Indikator keempat adalah menerima kearifan lokal. Jadi agama dengan budaya itu tidak bisa dibedakan. Budaya itu bicara soal keindahan. Misalnya, agama itu bicara soal nutup aurat. Nah, kan teman-teman muslimah pakai kerudung. Kalau hanya bicara agama, yang penting nutup aurat. Pakai karung juga kan bisa. Atau pakai helm gitu ya. Tapi kenapa ada kerudung Manohara, ada kerudung Gelombang Cinta, ada kerudung sesuai jumlah sinetron ya? Karena manusia dimiliki akal untuk mengolah keindahan. Jadi dari Islamnya nutup aurat, dari budayanya kerudungnya warna apa, bentuknya apa, jadi mau kena seperti apa gitu ya. Nah, jadi agama dan budaya itu sulit dibedakan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya sejauh mana penerapan moderasi beragama di masyarakat, kita lihat 4 indikator itu jalan nggak di masyarakat. Kalau jalan berarti alhamdulillah. Baik. Dan terakhir nih Pak, tadi setelah melihat-lihat Geraha Moderasi Beragama di Kemenak Sultra ini, saya ingin sedikit testimoni dari Bapak. Ini pokoknya masuk ke ruangan ini langsung moderat. Karena gini, moderasi itu kan cara pandang kita terhadap orang yang berbeda itu tidak mudah marah, tapi mengapresiasi perbedaan ini. Nah, pas masuk ke Geraha Moderasi ini, kan langsung kita tahu bahwa di Kendari ini, di Sultra ini banyak sekali. Ada bangunan Buddha, ada bangunan Hindu, ada Katolik berarsitektur Bali, ada masjid yang dibikin oleh orang Buddha. Itu keren. Jadi orang begitu masuk sudah langsung belajar. Karena moderasi itu sangat berkaitan dengan literasi. Orang yang tidak moderat itu maaf ya kurang baca mungkin kurang baca, kurang piknik gitu, kurang jalan-jalan. Jadi harus jalan-jalan ke Kendari lagi. Dan juga pas masuk begitu adem, merasa dapat hidayah. Dan karena AC-nya bagus ya. Dan tentunya ini Pak sesuai dengan gerakan Kemenak Sultra Bersahabat yang dicanangkan oleh Kak Kanwil. Bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang dibungkus dalam tagline 3B tadi itu. Bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Betul, itu keren sekali Mbak. Karena begini, tugas profesor, tugas ahli pendidikan, itu bagaimana menurunkan konsep-konsep berat menjadi sesuatu yang sangat sederhana. Konsep moderasi itu kan lumayan rumit ya.
tetapi disarikan dalam 3 kata itu. Iya. Bersama, bersatu, dan bersaudara. bersaudara. Jadi kayak gini Mbak, dulu Bung Karno kalau ditanya, Bung Karno, apa itu nasionalisme? Bung Karno tuh nggak jawab nasionalisme adalah sebuah pemahaman, nggak. Iya. Bung Karno tuh jawab nasionalisme itu Gatot-Kaca. Nah, orang-orang Jawa ngerti, oh Gatot-Kaca itu ya satria yang berani membela negara, nggak pernah takut. Nah, cukup begitu. Nah, ini juga kalau orang Sultra ditanya, apa itu moderasi beragama? Bersama, bersatu, dan bersaudara. Itu bisa jadi hashtag yang bisa menyelesaikan banyak konflik rumit. Iya. Misalnya ada 2 suku atau 2 agama yang sedang bertikai. Kamu orang mana? Orang Sultra. Kenapa bertikai? Bukankah kamu bersatu? Bukankah kamu bersama? Iya. Bukankah kamu bersaudara? Itu bisa selesai, Mbak. Jadi ini keberhasilan yang luar biasa. Menemukan kata seperti ini nggak mudah. Iya. Saya kemarin ketemu juga teman-teman di Bandung, ada anak muda. Apa menurut kalian moderasi beragama itu? Mereka jawab toleran style. Hah? Apa itu? Style kita toleran. Jadi kalau tidak toleran itu nggak punya style. Itu anak-anak muda. Nah, itu meresponnya begitu. Kenapa harus toleran style? Karena sekarang ini banyak toleransi, toleran yang sakit. Yeah. Nah, maksudnya menemukan kata itu nggak mudah. Ini kalau baca teorinya panjang. Ada teori linguistik, teori bahasa. Karena begini, dalam neurolinguistic program itu manusia itu cara berpikir manusia itu ditentukan oleh bahasa apa yang sering dia sebutkan, sering dia gunakan. Makanya dalam tasawuf itu ya, kalau ingin kaya, bacalah ya Ghaniyu. Kalau ingin gagah, bacalah ya Jalal gitu. Nah, dengan sering menyebutkan kata, kita akan menghipnotis diri kita sendiri untuk melakukan seperti itu. Nah, ini 3B ini menghipnotis. Ini bahaya bagi orang yang tidak moderat. Itu akan tiba-tiba jadi moderat. Senang sekali, makanya tadi saya pas tanda tangan saya tulis ya. Tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Karena dengan pertemanan itu kita bersatu, kita bersama, kita bersaudara. Dengan 3B itu semua konsep-konsep rumit jadi sederhana. Iya, baik. Terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini. Iya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Salam 3B.